Menulis tidak memerlukan bakat. Semua orang bisa menulis, asalkan memiliki ketekunan dan terus mau atau bertekad meningkatkan kemampuan menulisnya. Dan kita juga perlu tahu, peningkatan kemampuan menulis setidaknya terkait dengan pengetahuan tentang penalaran dan pengetahuan bahasa tulis. Itulah sebabnya kemampuan penalaran itu akan sangat berpengaruh apakah kita dapat meningkatkan kemampuan menulis kita atau tidak. Karena itu kita mesti tahu bagaimana meningkatkan kemampuan penalaran kita untuk meningkatkan kemampuan menulis kita, secara khusus menulis ilmiah akademik. Peningkatan kemampuan menulis tadi saya katakan setidaknya terkait dengan pengetahuan tentang penalaran dan pengetahuan bahasa tulis. Berarti kita juga perlu memahami tentang struktur penulisan ilmiah. Dan dalam tulisan-tulisan saya atau video-video saya juga, secara khusus di Facebook Karya Tulis Ilmiah, maupun juga di dalam video YouTube ini, saya menjelaskan struktur tulisan untuk menghindari tulisan kita itu terkena plagiasi atau bebas dari plagiasi. Kemudian kemampuan penalaran dapat ditingkatkan dengan banyak membaca. Dengan banyak membaca, kita membandingkan tentang pandangan-pandangan yang ada dari buku-buku yang ada, melihat kesamaan, melihat perbedaan. Berarti di situ kita melatih penalaran kita. Demikian juga perihal ide atau gagasan sebagai syarat utama menulis itu didapat melalui membaca. Jadi kalau kita membaca, bukan saja kita berlatih menalar, kita juga dibukakan terhadap persoalan-persoalan apa yang perlu diungkapkan kembali atau perlu digali lebih dalam lagi. Itulah sebabnya kalau kita mau menulis, ya kita harus bisa juga mengembangkan dari saya katakan kemampuan menalar kita, dan juga tentunya juga mengenai ide-ide baru lagi. Karena pada waktu kita mau menulis sesuatu, tentunya kita harus menentukan topik. Nah, kalau kita tidak banyak membaca, maka kita tidak bisa membatasi topik dan menggali lebih dalam lagi tentang topik tertentu, dan kemudian juga menuangkannya ataupun mengerjakannya dalam sebuah penelitian untuk kemudian melakukan publikasi melalui penelitian ilmiah. Jadi, kemampuan penalaran dapat ditingkatkan dengan banyak membaca. Demikian juga ide-ide yang kita dapatkan dalam tulisan atau gagasan yang perlu kita ungkapkan ketika kita mau menulis sebagai syarat utama untuk menulis sebuah karya ilmiah, itu kita bisa dapatkan dari membaca. Jangan menulis karya ilmiah dengan duduk diam, melamun, atau duduk santai-santai di sofa, melamun. Tetapi pergilah ke perpustakaan, bacalah buku-buku yang ada. Dari sana kita akan ketemu ide-ide atau gagasan yang membuat kita mau atau bisa melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian publikasi karya ilmiah. Jadi sebenarnya menulis itu adalah merekam, menyimpan, dan mendokumentasikan apa yang kita baca. Jadi dia bukan mengarang, dia mempublikasikan, menuliskan kembali apa yang kita sudah pahami, dan kemudian mengonstruksinya, menata kembali, kemudian memproduksi sesuatu yang bermanfaat. Jadi menulis itu sesuatu yang baru. Dia tidak mengkutip-kutip ataupun memindahkan kutipan orang lain, tetapi betul-betul sebuah karya baru. Paling tidak dia merupakan sintesis daripada pandangan-pandangan yang kita baca dalam buku-buku tersebut. Kita setuju bahwa bahasa mempengaruhi pikiran, dan demikian juga pikiran mempengaruhi bahasa. Ya. Bahasa mempengaruhi kemampuan kita bernalar. Kemampuan kita bernalar mempengaruhi kita juga mengungkapkannya dalam bahasa atau dalam tulisan. Jadi untuk menghasilkan karya tulis yang baik membutuhkan kemampuan bernalar dan juga kemampuan bahasa tulis. Keduanya itu dapat didapat melalui membaca dan berlatih menuliskan apa yang telah kita baca tersebut. Jadi tidak ada jalan lain untuk menjadi penulis karya ilmiah yang baik. Kita mesti banyak membaca, kita mesti berlatih menulis. Dan saya pikir, dan saya yakin kita semua tentu
menyadari dan tahu bahwa berlatih menulis itu penting sekali. Demikian juga rajin membaca itu penting sekali. Karena kita hanya menuliskan apa yang kita pahami, kita mengerti. Dan kita pahami, kita mengerti itu dari bacaan-bacaan yang ada. Apakah itu merupakan pengembangan teori? Kalau pengembangan teori berarti adalah kita membandingkan teori-teori yang ada untuk menghadirkan pengembangan teori. Kalau membangun teori berarti kita meneliti, mengumpulkan data-data. Dan dari data-data itu kita menganalisisnya. Dan kemudian kita menyorotinya dari kajian-kajian teori yang ada. Dan kemudian kita menghadirkan sebuah teori baru. Apa yang kita mau tulis? Apakah sebuah pengembangan teori dari penelitian kita atau sebuah teori baru? Semuanya tergantung dari hasil penelitian kita. Selamat meneliti dan selamat menulis karya ilmiah.